Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolando Galen Widya Sena dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah wawasan lingkungan, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Untuk pengertian pencemaran sendiri dikutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Telah dijelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. National Geographic mendefinisikan polusi sebagai masuknya bahan berbahaya ke lingkungan. Bahan berbahaya ini disebut polutan. Polutan dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar manusia, mencakup udara, air, dan tanah. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, polusi juga disebut pencemaran lingkungan adalah penambahan zat apapun, padat, cair, ataupun gas, atau segala bentuk energi seperti panas, suara, atau radioaktif ke lingkungan. Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Bahan pencemar adalah zat, partikel, atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung, mengurangi kualitas lingkungan hidup. Semua makhluk hidup mulai dari mikroba, parsel atau hingga paus biru bergantung pada pasokan udara dan air di bumi. Bila sumber daya ini tercemar, semua bentuk kehidupan akan terancam. Industri dan rumah tangga sangat menghasilkan sampah dan limbah yang dapat mencemari air, udara, dan tanah. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Terdapat beberapa jenis bahan pencemar antara lain polutan kimiawi, yaitu zat-zat kimia yang menyebabkan pencemaran seperti gas karbon dioksida atau CO2. Polutan fisik adalah zat cair, padat, atau gas yang menimbulkan pencemaran seperti botol plastik. Polutan biologis adalah berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri. Selanjutnya ada penjelasan singkat tentang jenis-jenis pencemaran. Polusi air. Polusi air adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan air ketika zat atau substansi berbahaya masuk ke dalamnya. Contoh polutan adalah limbah cair, pestisida, dan lainnya. Kemudian kedua ada polusi udara, yaitu pencemaran yang terjadi di udara, biasanya polutan berbentuk gas atau zat partikel. Contohnya karbon dioksida, karbon monoksida, dan lainnya. Nomor 3 ada polusi tanah, adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah, biasanya karena sampah-sampah rumah tangga dan limbah industri. Contohnya ada sampah plastik, limbah pabrik, dan lain-lain. Kemudian polusi suara. Polusi suara adalah pencemaran dalam bentuk gelombang suara, biasanya berupa suara bising yang mengganggu pendengar. Contohnya deru mesin kendaraan, mesin suara pabrik, mesin penebang pohon, dan lainnya. Kemudian ada polusi cahaya, adalah pencemaran akibat ulah manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas terlalu besar. Sering terjadi di wilayah perkotaan atau kawasan industri. Contohnya lampu-lampu kota dan pada papan-papan iklan lainnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.